Pertanyaan selanjutnya dari Mastrin Tundon. Di surga kita masih bekerja. Apakah di surga kita masih mencari uang? Itu pertama. Ada 3 pertanyaan Pak Pendeta. Yang kedua, apakah tukar cincin Alkitabiah? Adakah ayat atau roh nubuat yang mendukung? Yang ketiga, apakah hari Sabat kita bisa makan di warung? Ada 3 pertanyaan Pak Kita Pendeta. jawab satu-satu kali ya. Betul. Yang pertama, di surga kita masih bekerja. Apakah di surga kita masih mencari uang? Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih Mas Trin Tundon pertanyaannya. Kita lihat catatan Alkitab tentang asal-usul bekerja. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Inilah pekerjaan dari manusia pada waktu diciptakan. Tidak disebutkan di sini tentang upahnya berupa uang. Dia bukan bekerja untuk mencari uang. Mengapa? Karena semua kebutuhannya, makanan sudah disediakan. Segala buah pohon yang ada dalam taman itu boleh dimakan, kecuali satu. Jadi waktu manusia diciptakan, Tuhan sudah memberikan berkat. Jadi kerja itu bukan lagi untuk mencari makan, tapi kerja itu adalah bahagian dari berkat manusia. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ini manusia sudah jatuh dalam dosa, baru jatuh dalam dosa. Tuhan katakan kepada manusia itu, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi konsep bekerja susah payah mencari makan adalah konsep setelah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kerja itu bukan bersusah payah untuk mencari makan, karena segala sesuatu Tuhan Allah sudah sediakan. Dari petunjuk itu, maka kita boleh ambil kesimpulan, di surga tidak usah bekerja untuk mencari makan. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal kedua, pasal ketiga, dan beberapa pasal selanjutnya belum ada disebutkan kata uang di sana. Nanti kata uang itu baru disebutkan di Kejadian pasal yang ke-17. Abraham dan cerita-cerita selanjutnya baru ada kata uang. Jadi itu datang belakangan. Itu tidak datang bersamaan dengan penciptaan. Karena waktu manusia diciptakan, segala sesuatu sempurna. Mereka ditempatkan dalam taman di Eden, lalu kemudian Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu. Jadi di sorga, kalaupun kita bekerja, itu bukan mencari uang, tetapi atau bukan untuk bersusah payah mencari makanan, tetapi kita akan kembali bahkan lebih mulia dan lebih luar biasa lagi kepada keadaan dibandingkan dengan keadaan semula waktu manusia itu diciptakan, di mana kalaupun kita bekerja, maka itu bukan untuk mendapatkan uang atau mendapatkan makanan. Kita semua segala sesuatu disediakan. Ada catatan-catatan dalam contohnya Wahyu pasal yang ke-22. Ada pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan, dan manusia boleh yang masuk ke dalam kerajaan sorga boleh makan dari buah-buahan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kurang lebih demikian. Baik Baik Pak Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi, Kak Steven.
Ya, pertanyaan keduanya Pak Pendeta, apakah tukar cincin Alkitabiah, adakah ayat atau roh nubuat yang mendukungnya? Roh nubuat yang mendukungnya. Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Saya kurang tahu kalau di dalam Alkitab ada ayat yang berbicara tentang orang yang bertukar cincin. Ada fungsi-fungsi dari cincin, contohnya cincin meterai. Zaman raja-raja, contohnya Raja Nebukadnezar, raja di Media Persia khususnya pada waktu Daniel dijebak oleh rekan-rekannya oleh sebuah perintah yang mereka minta dari raja, maka itu dicap dengan cincin meterai dari raja. Jadi ada banyak bukan manfaat atau fungsi. Zaman dulu fungsi dari cincin. Belakangan cincin juga merupakan suatu bentuk perhiasan, ya. Di zaman modern ini, ya, cincin yang merupakan perhiasan. Ada yang cincinnya kelihatan kecil atau tipis, ada yang tebal dan besar, macam-macam orang menggunakan perhiasan. Sementara dalam beberapa episode tajam sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Alkitab menentang penggunaan atau pemakaian perhiasan emas dan lain sebagainya, sehingga menjadi suatu pertanyaan, bagaimana kalau orang bertukar cincin, ya. Jadi ini ada sejenis overlap. Apakah ini merupakan sebuah perhiasan, ataukah ini memang budaya, ataukah memang sesuatu yang harus dilakukan, sehingga kalau itu tidak dilakukan maka tidak sah. Itu tentu menjadi pertimbangan yang harus dicermati sebelum mengambil keputusan. Apakah dengan bertukar cincin maka ikatan itu akan lebih kuat daripada kalau tidak bertukar cincin. Jadi banyak orang yang sudah menikah juga tetapi tidak mengenakan cincin dan pernikahannya sangat kokoh. Ada orang yang sudah menikah menggunakan cincin tetapi cincin itu tidak bisa menahan salah satu untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di dalam suatu pernikahan. Di dalam Alkitab ada beberapa cerita tentang pertunangan, ya. Dan dalam cerita pertunangan itu hanya disebutkan orang bertunangan, tetapi tidak disebutkan bagaimana pertunangan itu dilakukan. Nah, contohnya kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-20, coba kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal yang ke-20. Ayat yang ke-7, ini dituliskan dalam bahagian dari aturan-aturan bila mana orang Israel mau pergi berperang, ya, hukum sipil orang Israel. Jadi ada petunjuk di sini kalau kita baca ayat yang ke-7, Ulangan pasal yang ke-20, mengatakan, dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Jadi di sini ada dua istilah, yaitu bertunangan dan kawin. Ya, ada yang sudah bangan tetapi belum kawin, belum menikah. Ini menurut catatan Alkitab. Dan tunangan kuat sehingga hampir sekuat pernikahan, sehingga kalau seorang sudah bertunangan lalu kemudian ingin untuk memisahkan
atau memutuskan pertunangan itu bisa disebut juga sebagai menceraikan, beda, yaitu bertunangan dengan menikah. Itu dalam konsep Alkitab. Di contohnya di dalam Matius pasal 1 ada cerita di sana, dan kita tahu cerita tentang siapa ini. Dalam Matius pasal yang kita buka ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya buka kitab. Kemudian kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bertunangan tapi belum suami istri. Karena Yusuf suaminya, ya, orang yang bertunangan itu sangat erat sehingga bisa disebutkan kalau mereka berpisah itu seperti bercerai, dan mereka sudah bisa dikatakan sebagai mempunyai kekuatan ikatan seakan sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, baru bertunangan, belum menikah, mau menceraikan. Itu karena kuatnya pertunangan itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Jadi sudah bertunangan, tapi dia takut mengambil Maria sebagai istrinya. Okay? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lalu kemudian malaikat itu terus berbicara kepada Yusuf. Lalu kemudian ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi sudah bertunangan, dia ragu, tapi dia dikuatkan oleh malaikat itu, lalu kemudian akhirnya dia ambil keputusan mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi ada cerita-cerita pertunangan. Tetapi tidak disebutkan dalam cerita-cerita pertunangan ini orang-orang tersebut bertukar cincin. Mungkin kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana mereka membuat acara pertunangan, tentu acara itu sangat sakral, acara itu sangat sangat khusus, sangat istimewa, sehingga semua orang tahu bahwa setelah acara itu maka dua orang, laki-laki dan perempuan itu adalah tunangan, lalu kemudian nanti ada pernikahan atau perkawinan, semua orang akan tahu. Jadi mengenai bertukar cincin, saya kurang tahu kalau ini di Indonesia atau di tempat-tempat lain dari mana asal usulnya dan apa tujuannya. Saya percaya perlu untuk dipelajari kembali dan diteliti kembali apakah ini menambah kekuatan. Kalaupun itu dikatakan sebagai simbol, simbol yang paling baik itu adalah bagaimana. Sebab di dalam Alkitab juga dahulu orang-orang Israel itu waktu mereka mengadakan perjanjian dengan Allah, Allah meminta mulai dari Abraham dan anak-anaknya, Allah meminta agar mereka itu disunat. Itu orang Israel waktu itu. Tetapi di zaman perjanjian baru yang ditekankan adalah sunat hati. Mengapa? Karena mereka ditegur. Mereka disunat secara lahiriah, tetapi hati mereka tidak bersih. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya
Tuhan menegur mereka, dan sunat itu bukan lagi merupakan tanda perjanjian antara Allah dan umatnya pada zaman perjanjian baru, bahkan hingga sekarang ini. Yang Allah mau agar kita sunat hati, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setia kepadanya, beriman, menerima Dia, dan hidup dekat dengan Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Kurang lebih demikian. Jadi ada indikasi bahwa hal-hal lahiriah itu tidak mampu untuk membuat seseorang dengan sendirinya memiliki lambang atau makna dari lambang itu di dalam hatinya. Jadi walaupun saya tidak menjawab karena tidak ada ayat bertukar cincin dalam Alkitab, tolong dipikirkan kembali mana yang lebih kuat. Apakah ikatan hati itu ataukah bertukar cincin? Kalau hati tidak terikat, mau pakai cincin 3 atau 4 sekalipun, itu tidak bisa mencegah suatu masalah di dalam hubungan suami istri atau tangga. Kurang lebih demikian yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Yang terakhir Kak Stephen, untuk pertanyaan dari Bapak Mas Trin Tundon. Yang ketiga Pak Pendeta, apakah hari Sabat kita bisa makan di warung? Silakan, kembali lagi nih tentang Sabat ini, Pastor. Baiklah, terima kasih. Kalau itu warung adalah warung kita sendiri, dan karena hari Sabat kita tidak berjual beli menurut Alkitab, tidak melakukan urusan-urusan kita. Ada contohnya di Nehemia pasal 13, tidak ada transaksi jual beli pada hari Sabat. Dan kalau warung itu warung kita sendiri, kita tutup, ya mau makan di mana lagi? Kalau itu adalah rumah kita, ya waktu kita makan di sana ya sama dengan kita makan di warung, tapi kan warung kita sendiri. Tapi mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah, bolehkah pada hari Sabat kita masuk saja ke restoran? Setiap hari Sabat makan saja di restoran atau makan di warung saja, daripada kita repot-repot dan lain sebagainya, biar kita makan saja. Sebenarnya salah satu keistimewaan hari Sabat adalah apa yang kita lakukan sepanjang 6 hari. Makanya perintah tentang hari Sabat itu, yang adalah bahagian dari 10 perintah Tuhan, yang ditulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-17, itu 10 perintah Tuhan. Dan untuk hari Sabat itu adalah Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kalau itu hanya tentang hari Sabat, maka perintah itu nggak panjang. Cukup ayat 8. Karena ayat 8 mengatakan apa? Dalam Keluaran pasal yang ke-20, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sudah. Selesai. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau memang itu hanya tentang hari Sabat. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan melalui mengingat dan menguduskan hari Sabat, ternyata bukan hanya tentang hari Sabat, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari Sabat tersebut. Makanya di ayat yang ke-9 disebutkan juga waktu yang mencakup 1 minggu atau 1 pekan secara keseluruhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, dan selanjutnya. Artinya, sukacita kita dan kebahagiaan kita dan kesetiaan kita di dalam menguduskan hari Sabat juga ditentukan oleh persiapan kita sepanjang 6 hari itu untuk menyambut hari Sabat
hari yang ketujuh tersebut. Makanya dalam konsep Alkitab, contohnya yang disebutkan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-54, hari di mana Tuhan Yesus mati, yaitu hari sebelum hari Sabat, hari yang ketujuh, itu disebut sebagai hari persiapan. Jadi untuk menguduskan hari Sabat, jangan kita hanya berpikir bahwa kita kerja, tidak memikirkan hari Sabat, pokoknya kita kerja, lalu kemudian hari yang ke-6, hari Jumat, sudah menjelang matahari terbenam, kita mengadakan seperti kalau bawa kendaraan kita rem mendadak. Karena mobil sudah harus berhenti. Rem mendadak, tapi tidak ada persiapan apa yang mau kita lakukan pada hari Sabat. Karena tidak ada persiapan itulah, makanya orang mengatakan, ya sudah, saya makan saja di warung supaya gampang. Dengan demikian, maka apa bedanya hari Sabat dengan hari yang lain kalau semua yang kita lakukan pada hari pertama sampai hari yang ke-6 kita lakukan juga pada hari Sabat. Konsep hari Sabat sebagai hari yang dikuduskan, hari yang diberkati, hari di mana Tuhan Allah berhenti, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. Konsep pengudusan hari Sabat itu menyatakan bahwa hari Sabat itu istimewa, beda dengan hari-hari lainnya dalam hal apa yang kita lakukan, dalam hal apa yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang kita lakukan pada hari Sabat dan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Disebutkan juga ada ayatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 yang memberikan kepada kita konsep bahwa hari Sabat itu istimewa. Dengan demikian, segala sesuatu yang bisa kita lakukan sepanjang 6 hari, khususnya pada hari yang ke-6, untuk mempersiapkan kita mempunyai waktu yang waktu untuk bersekutu dengan umat-umat percaya lainnya, dan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan sebagai puncak dari perjalanan hidup kita sepanjang 1 minggu. Maka kita lakukanlah, persiapkanlah segala sesuatunya sebelum hari Sabat tiba, sehingga hari Sabat betul-betul menjadi hari yang istimewa. Terima kasih.